Selamat siang. Selamat siang. Berdiri. Saat ini saya akan berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Dan Yesus saat ini akan memulaikan proses pembelajaran. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Abraham ya, Smart Pulmon, Feiger Moko Aku. Hadiah. Jadi hadir semua ya. Wah. Keren. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kalau begitu, Ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tolong, terima kasih dan permisi. Boleh? Boleh. Yang kedua, saling menghargai teman, terutama dalam berpendapat ketika berdiskusi nanti. Bisa? Bisa. Good. Tidak makan selama proses pembelajaran berlangsung. Bisa? Oke, terima kasih. Gimana perasaanmu hari ini? Nomor 1, 2, atau 3? Satu? Yakin? Yakin. Benar? Benar. Coba senyumnya mana dulu? Oke deh. Kalau perasaan kita hari ini gembira, maka proses pembelajaran kita hari ini pasti menyenangkan. Sepakat? Sepakat. Oke. Yuk kita review materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar dan mempelajari tentang argumentasi. Ada yang masih ingat tentang apa itu teks argumentasi? Silahkan Telani. Karena sudah sempat demikian, jadi pendapat teks argumentasi itu teks di mana yang berisi tentang seseorang, tentang pendapat seseorang. Oke, baik sekali. Pendapat seseorang. Nah, terkadang kita sering keliru dalam menyampaikan argumentasi atau berpendapat. Bagaimana caranya supaya pendapat kita bisa diterima oleh khalayak umum atau banyak orang? Kita akan memanfaatkan dari pola teks eksposisi. Jadi kita kenalan dulu yuk sama teks eksposisi agar ketika kita berpendapat nanti bisa diterima dan tidak akan ada orang yang memberikan sanggahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi definisi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi ada satu tujuan, yaitu mengidentifikasi. Catat baik-baik kata dari mengidentifikasi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Pernahkah adik-adik mendengar dan melihat atau membaca sebuah karangan tertulis? Pernah? Kira-kira karangan apa yang sering kalian baca atau dengar? Novel, lagu, puisi, cerpen, apa lagi? Teks eksplanasi, teks eksposisi yang kita pelajari sekarang. Coba perhatikan teks eksposisi ini dengan judul Melestarikan Gajah Memberikan Lahan untuk Datuk Gedang. Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk membaca satu teks eksposisi ini. Silakan cari kata kuncinya. Ini konflik dari si gajah tadi. Jika sudah selesai langsung angkat tangan. Silakan angkat tangan. Wow, satu kelas angkat tangan semuanya.
Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Apa tanggapan kamu tentang teks melestarikan gajah memberikan lahan untuk Datuk Gedang? Bisa siapa? Mira, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari yang saya baca tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mamalia gajah itu dia sangat terancam punah di Indonesia. Nah, kenapa terancam punah? Karena itu disebabkan karena ada konflik dengan manusia. Jadi manusia yang mengambil ekosistem dari gajah tersebut, sehingga di slide ketiga tadi dapat kita baca bersama ada konflik mengenai sumber air. Jadi sumber air yang terbatas untuk gajah itu mendapatkan air minum. Nah, upaya yang dilakukan oleh kita selaku manusia adalah upaya konservasi, yaitu membuka 9.700 hektar lahan untuk dijadikan wilayah wilayah untuk gajah itu tinggali. Jadi kalau dari kita itu saja. Terima kasih, luar biasa. Ada lagi tidak yang mau memberikan tanggapannya? Oh, silakan Gadis Kendall. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tanggapan saya tentang teks melestarikan gajah memberikan lahan untuk Datuk Gedang. Sekitar 120-an gajah yang saya baca tadi yang terdapat di Sumatera bagian tengah. Nah, populasi itu lumayan banyak, tetapi ada suatu ketika manusia itu masuk ke daerah yang daerah gajah tersebut. Jadi itu seperti manusia itu merusak atau tidak melestarikan gajah tersebut, tetapi membuat mereka itu punah. Jadi tanggapan saya sebenarnya harus dipisahkan antara habitat gajah dengan kepentingan manusia. Jadi dorang itu dibuat sama-sama karena gajah boleh merusak manusia dan manusia boleh merusak gajah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa sekali dua teman-teman. Kalau begitu, dari contoh teks eksposisi dengan judul melestarikan gajah memberikan lahan untuk Datuk Gedang, adik-adik sudah mampu memahami pola teks eksposisi, benar? Benar. Oke. Kalau begitu, kita akan cari tahu dulu nih, kira-kira apa sih teks eksposisi itu? Jadi teks eksposisi adalah teks yang bersifat ilmiah atau objektif. Ingat adik-adik, jika kita membaca atau mendengar kata ilmiah dan objektif, maka teks tersebut harus melalui fase uji coba terlebih dahulu, melalui fase penelitian terlebih dahulu agar data dan fakta yang dihasilkan bersifat kredibel. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau penelitian, melakukan observasi juga bisa menghasilkan data untuk menulis teks eksposisi. Lalu kira-kira apa sih tujuan kita harus belajar tentang teks eksposisi? Tujuannya hanya satu, untuk menjelaskan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca, kita sebagai pembaca atau kita sebagai penyimak melalui sudut pandang tertentu. Ingat, ada 3 sudut pandang yang harus kita perhatikan, dari penulis, pendengar, dan dari pembaca. Jadi ada 3 sudut pandang yang harus kita perhatikan. Dan melalui teks eksposisi kita bisa melihat ketiga sudut pandang ini. Kita akan melakukan icebreaker terlebih dahulu. Ready? Ready. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa kebutuhan dalam proses pengembangan ide? 5 orang tersebar. Silakan ditempel jika sudah mendapatkan jawabannya.
Pemecahan pertama sudah diselesaikan. Mari kita pergi ke tahap selanjutnya. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan karya yang kompetitif? Sudah langsung ada yang mengangkat tangan. Ada lagi? Silahkan. Luar biasa sekali. Ibu sangat penasaran dengan jawaban kalian. Integrasikan prinsip desain karya untuk memastikan objektivitasnya. Banyak ya. Pembuatan konten dan diunggah melalui sosial media. Membuat konten yang positif dengan cara strategi digital atau memanfaatkan teknologi yang ada seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Wow, ternyata kelas 12.1 penuh dengan strategi dan ide ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Kalau begitu, setelah kita mengenal apa sih itu tentang teks eksposisi, maka kita akan mencari tahu struktur atau bagian dari teks eksposisi. Ada 3 struktur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tesis. Apa sih itu tesis? Tesis berisi pengenalan isu, masalah, topik, atau pernyataan umum yang ditulis oleh penulis dari suatu objek. Misalnya kita mau membuat tentang gajah. Bagaimana cara melestarikan gajah? Oke, objeknya adalah gajah. Maka di dalam tesis, apa saja masalah yang dialami oleh si gajah, kita sebagai penulis muat di dalam tesis. Bisa dipahami? Bisa. Kedua, rangkaian argumentasi. Disinilah tepatnya untuk mengapa kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan observasi terlebih dahulu. Untuk di struktur yang kedua dari teks eksposisi, yaitu berisi argumen. Kalau berisi argumen harus berisi fakta dan data agar teks eksposisi kita bersifat objektif. Ketiga, penegasan ulang. Kalau penegasan ulang berarti rangkaian argumentasi ini kita tegaskan kembali melalui pernyataan ringkas atau kesimpulan yang dimana itu harus berisi solusi. Jadi nggak mungkin kan ada satu masalah terus nggak ada solusinya. Setiap masalah pasti harus ada solusi. Jadi kita sebagai penulis teks eksposisi perlu mencari masalah, mencari topik, dan harus menyelesaikan masalah yang kita cari. Sekarang tujuan yang kedua, setelah kita menyelesaikan tujuan yang pertama yaitu struktur teks eksposisi, kita cari tahu dulu tujuan yang kedua adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kira-kira bagaimana sih kok sebanyak ini? Ada 7 kaidah kebahasaan atau struktur kebahasaan di dalam teks eksposisi. Kebahasaan dari teks eksposisi, kira-kira bagaimana kaidah kebahasaan dari teks eksposisi? Ketika mendengar kata kaidah kebahasaan, apa yang terlintas di kepala kalian? Oh, halo nih, silahkan. Itu kaidah kebahasaan seperti aturan dalam penggunaan bahasa untuk membuat satu kalimat kata bahasa. Benar sekali, aturan bahasa yang digunakan di dalam suatu penulisan teks. Jadi kaidah kebahasaan adalah aturan. Setiap teks di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pasti memiliki aturannya, kaidahnya, sistematikanya. Nah, di dalam teks eksposisi ada 7 aturan atau 7 kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan bersama. Ibu Nina rajin merokok, maka bibirnya ibu berwarna hitam. Ada sebab, ada akibat. Ketika ada sebab, maka pasti akan ada akibat yang ditimbulkan. Berarti ini kata kerja apa? Aktif atau pasif? Aktif. Contoh dari konjungsi sebab
sebab akibat. Sebab jika dengan demikian, karena akibatnya, oleh karena itu, dan kata maka. Yang ketiga ada menyatakan hubungan kronologis. Ketika mendengar kata hubungan kronologis, apa yang terlintas? Peristiwa. Bisa satu orang memberikan contoh untuk peristiwa? Kata kuncinya ada pada akhirnya, sebelum itu, berbeda halnya, kemudian, dan sebaliknya. Contoh kalimatnya? Jadi untuk contoh kalimatnya, Kendall malas belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada akhirnya dia mendapat nilai yang buruk. Pada akhirnya dia mendapatkan nilai yang buruk. Benar contoh kalimatnya? Benar. Kenapa benar? Ada kata kunci pada akhirnya. Tunjuk salah satu siswa untuk konjungsi hubungan kronologis sebelum itu. Tunggu Ibu. Heloni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Contoh satu kalimat, di kedalaman di Danau Tondano pada saat ini tersisa 8-10 meter. Sebelum itu kedalaman di Danau Tondano yaitu sekitar 18-20 meter. Benar teman-teman? Benar. Kenapa bisa benar? Karena ada kata sebelum itu. Jadi perhatikan kata kuncinya. Sekarang kita akan pergi ke konjungsi atau kaidah kebahasaan dari teks eksposisi yang keempat. Menggunakan kata kerja mental ternyata si teks eksposisi ini. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang dilakukan atau yang kita pikirkan. Contohnya adalah diharapkan, memperkirakan, berasumsi, hingga pada menyimpulkan. Contoh kalimat dari konjungsi atau menggunakan kata kerja mental ini. Oh baik, Harvey silahkan. Diharapkan warga SMA Negeri 1 Tondano menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana teman-teman? Benar. Ada yang lain? Oke, Erni silahkan. Baik, contoh kalimat dari kata berasumsi yaitu masyarakat Indonesia berasumsi bahwa timnas sepak bola Indonesia akan lolos kualifikasi Piala Dunia tahun 2020. Amin. Oke, pegangan. Udah bukan? Sekarang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi yang kelima, menggunakan kata rujukan. Apa sih itu kata rujukan? Kata yang bersifat referensi. Jadi harus sudah terteliti atau sudah diteliti sebelumnya. Dua kata kuncinya, berdasarkan data dan merujuk pendapat. Jadi pendapat para ahli atau orang yang dari narasumbernya atau dari buku-buku. Siapa yang bisa berikan? Oke, silakan Rafael. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kata yang menggunakan kata rujukan, contohnya nilai rapor siswa diambil berdasarkan data nilai harian. Merujuk pendapat Ibu Jils Manopo bahwa SMA Negeri 1 Tondano adalah sebuah sekolah yang terakreditasi A di Sulawesi Utara. Selain kata mempengaruhi dari persuasif, membujuk, benar. Jadi kata persuasif itu mempengaruhi dan membujuk seseorang. Ternyata teks eksposisi ini itu bersifat membujuk dan mempengaruhi orang lain dengan data yang dihasilkan. Kata kuncinya adalah diharapkan, hendaklah, sebaiknya, dan perlu. Sama yang terakhir adalah harus. Bisa berikan contoh kalimat? Oke, langsung Eva. Contoh kalimat dari saya yaitu hendaklah kita belajar dengan tekun agar bisa meraih cita-cita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Contoh kalimat, maka ibu akan minta satu orang koordinator 7K Dian Umbas untuk memberikan kata sebaiknya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi untuk contoh itu kalian pilih yang kata sebaiknya. Nah, contoh kalimatnya, sebaiknya para siswa SMA Negeri 1 Tondano memilih setidaknya atau sedikitnya satu ekstrakurikuler untuk diikuti. Oke, keren banget contoh kalimatnya. Guys, terakhir 7.
menggunakan kata denotatif. Apa sih itu kata denotatif? Kata yang bermakna sebenarnya. Jadi makna di dalam bahasa itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah sebaiknya, yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Kalau yang sebenarnya adalah denotatif, maka yang tidak sebenarnya adalah konotatif. Nah, di dalam teks eksposisi kita menggunakan kata yang sebenarnya. Kenapa kok bisa menggunakan kata denotatif atau kata yang sebenarnya? Karena dari sifat teks eksposisi itu sendiri yaitu bersifat ilmiah atau objektif. Nah, kata denotatif. Berikan Ibu contoh kalimat kata denotatif. Oh, dual sekaligus, langsung berdiri. Silakan Kaila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Meja dan kursi di kelas ini terbuat dari bahan kayu. Oke, benar. Meja dan kursi di kelas ini terbuat dari bahan kayu. Coba kita cek dulu, kayu atau bukan ini? Dirli, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi contoh kalimatnya yaitu anjing memiliki 4 kaki yang dapat menjadi hewan peliharaan. Anjing memiliki 4 kaki dan menjadi hewan peliharaan. Benar? Benar. Anjing kira-kira punya 2 kaki atau 4 atau 3? Nah, jadi denotatif atau konotatif? Denotatif. Kaidah kebahasaan teks eksposisi bagaimana? Mudah, sulit? Mudah? Oke, mudah ternyata. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang kedua apa? Kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sekarang karena kita sudah menuju pada dua tujuan ini, kita akan berdiskusi nih. Kira-kira masih ingat teks yang kita baca tadi judulnya apa? Lahan untuk Datu Gedang. Oh, punya ingatan luar biasa ternyata kelas 12.1. Selesaikan masalah tadi untuk teks melestarikan gajah memberikan lahan untuk Datu Gedang. Oke, baik Esther, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi solusinya yaitu memisahkan habitat gajah dengan tempat tinggal manusia. Oh, jadi solusinya adalah memisahkan habitat gajah sendiri dan tempat tinggal bagi manusia agar manusia dan hewan gajah ini bisa hidup berdampingan, masing-masing mempunyai lahannya sendiri. Baik, berikan tepuk tangan sudah memberikan solusi tadi. Karena kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita yang luar biasa keren hari ini dan teman-teman adik-adik sudah sangat luar biasa antusias, maka pertemuan selanjutnya kita akan menulis bagaimana cara menulis teks eksposisi dengan memerhatikan dua hal tadi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebagai bahan refleksi, adik-adik perlu mencari ide yang strategis menarik untuk masalah di lingkungan sekitar tempat tinggal adik-adik semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kembali struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Ada berapa strukturnya? 3. Apa yang pertama? Tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau begitu ada berapa tadi kaidah kebahasaannya? 7. Mulai dari apa yang pertama? Kata kerja, teknik, hingga diakhiri dengan kata denotatif. Baik. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari serangkaian proses pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Anissa untuk memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami sebagai peserta didik memerlukan pendekatan proaktif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara strategis. Oke, baik sekali. Jadi kalian sebagai peserta didik dalam memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi itu perlu yang namanya pendekatan proaktif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang strategis, karena teks eksposisi pada dasarnya adalah
menyelesaikan satu topik atau satu konflik, satu masalah, satu objek tertentu di lingkungan sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Baik adik-adik, hari ini kita sudah menyelesaikan 2 tujuan proses pembelajaran kita. Kalian sangat luar biasa. Thank you. Ini adalah kalimat yang akan menutup proses pembelajaran kita hari ini. I hope you can get useful knowledge from this presentation. Good luck. Good luck. Terima kasih.